Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada Anda, harapan saya semoga Anda sentiasa sehat ceria di samping tugasan harian ataupun kerja-kerja yang Anda perlu laksanakan seharian. Oke, selamat pagi kepada Anda semua. Anda bersama saya lagi pada pagi ini, Ray Gemilang Channel, dan saya akan membawakan tips untuk berjaya di dalam usaha rumah burung bagi Anda yang sebagai pemula. Oke guys, sebelum lanjut, apa kata subscribe dulu channel ini dan tekan like serta tekan tombol lonceng bagi mendapatkan notifikasi siaran saya yang seterusnya. Jangan lupa guys. Oke guys, kita terus saja lanjut kepada tips yang pertama. Tips yang pertama adalah penetapan lokasi. Sebelum Anda memutuskan untuk membangun di sebuah kawasan untuk membangun rumah burung walet, terlebih dahulu Anda kena cek dulu lokasi itu sama ada iya memang ada populasi burung walet di situ dan sebagainya. Oke, kita kupas tentang penetapan lokasi. Selain daripada untuk memastikan Anda mengetahui di kawasan itu ada populasi burung walet, banyak burung walet yang membolehkan Anda membangun rumah burung walet di kawasan itu, Anda juga perlu tahu sama ada di kawasan yang Anda buat itu benar-benar lapang atau di dalam kawasan yang pohon-pohon yang tinggi atau di bawah-bawah bukit bersebelahan dan Anda ingin membangun di bawah bukit tersebut. Oke guys, satu kesilapan yang besar apabila Anda membina rumah burung walet di kawasan yang berdekatan dengan pokok-pokok tinggi, apatah lagi di sekeliling rumah burung Anda yang bakal Anda bina. Dan juga apabila Anda membina rumah burung walet di kawasan rendah, sedangkan di sekeliling kawasan yang Anda ingin, lokasi yang Anda ingin membangun itu adalah bukit, niscaya burung walet susah untuk turun ke rumah burung Anda. Oke guys, selain daripada pokok-pokok yang akan menghalang burung walet untuk menghampiri rumah burung Anda, ada lagi satu. Apabila Anda membina rumah burung walet di kawasan yang sudah banyak rumah burung walet guys, yang mana di kawasan itu rumah burung walet sudah dibina berbagai jenis dan tidak kurangnya ada yang bertingkat-tingkat, 1 tingkat, 2 tingkat, 3, 4 dan atau 5 tingkat. Di situ kawasannya agak berisiko guys, walaupun di tempat itu kawasan populasi burung walet. Karena apabila Anda membina hanya 1 tingkat, sedangkan di persekitarannya 3 tingkat, 5 tingkat, bermakna rumah burung Anda terlalu rendah untuk burung walet capai turun ke bawah. Oke guys, kita terus saja kepada tips yang kedua. Tips yang kedua adalah persediaan diri dan keuangan. Ya guys, yang saya maksudkan persediaan diri dan keuangan di sini adalah apabila Anda mempunyai kalau budget yang rendah, contoh untuk rumah burung kos rendah, mungkin juga Anda mau membangun rumah burung yang bersize 12x20, lebih kurang begitu, 12x20, dan Anda sudah menyediakan satu budget keuangan yang mencukupi untuk rumah burung yang bersize 12x20 itu dengan lengkapnya. Dengan lengkap maksud saya dari segi keselamatan, dari segi cukup lengkap Anda bina rumah burung itu. Kalau sekiranya Anda bina daripada kayu dan asbestos, dia di dalam sudah double wheeling kan, di dalam bukan hanya sebelah saja yang ada dinding. Oke guys, dan juga mungkin di situ Anda sudah masukkan budget untuk membina ground beam untuk menghalang tikus daripada menyelam masuk. Sekiranya rumah burung Anda tidak berlantai semen, hanya berlantai tanah. Kita bercakap soal rumah burung kos rendah kan guys, yang ialah ada masalah soal budget. Jadi apabila Anda sudah menyediakan budget untuk rumah burung yang tadi 12x20 sebagai contohlah sekian ribu begitu, tetapi apabila Anda sudah membangun rumah burung itu
Anda tiba-tiba terpikir pula, alang-alang pula saya buat ini 10 kali 20. Bagus saya bikin 20 kali 30 lagi besar. Oke guys, disinilah akan berlakunya satu kesilapan apabila budget yang kita peruntukkan untuk 12 kali 20 tadi, tapi kita bina 20 kali 30. Jadi keperluan budget itu menjadi besar, sedangkan keuangan kita tadi hanya untuk yang rumah burung yang pertama. Oke guys, oleh karena itu akan terjadilah rumah burung yang tidak siap di on kan, dimulakan beroperasi walaupun tidak siap karena kekangan budget. Oke guys, di sini ingin saya menjelaskan rumah burung yang tadi masalah tadi berlaku. Biasanya Anda tidak akan membina ciri-ciri keselamatan seperti ground beam keliling, ataupun kalau Anda berlantai semen, Anda mungkin tidak lagi memasang tali pinggang yang aluminium itu untuk menghalang tikus naik ke dalam rumah burung, atau Anda tidak lagi buat dinding double di dalam jika Anda mempunyai rumah burung yang terdiri daripada asbestos. Kesudahannya hanya setakat begitu saja, dan Anda terpaksa hidupkan karena Anda sangat teruja untuk mempunyai rumah burung yang sudah mulai beroperasi. Jadi guys, ini yang saya maksudkan, persediaan diri dan keuangan itu kan guys, memang tidak mudah guys. Oke guys, perkara yang kedua sudah saya nyatakan. Saya harap itu boleh Anda pikir-pikirkan sebagai pemula, dan kita masuk kepada tips yang ketiga. Tips yang ketiga guys, ilmu di dalam membangun rumah burung walet. Ya, sebagai pemula banyak yang saya nampak pengusaha-pengusaha rumah burung walet yang pemula ini, kebanyakan daripadanya hanya membina mengikut akal pikiran sendiri, dan tidak jangankan kursus, di mana-mana kursus yang dianjurkan, tetapi tidak bertanya kepada kawan-kawan atau melihat rumah burung kawan yang sudah berjaya bagaimana, maka mereka akan membina rumah burung walet itu sendiri dengan capaian pikiran sendiri. Disinilah guys berlakunya kesilapan. Kebanyakan yang seperti ini akan hanya tahu mereka sudah silap apabila mereka sudah merasa kerugian, karena sudah siap rumah burung itu dalam keadaan yang tidak ngam, tidak sesuai, mereka kasih on beroperasi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tiada respon, 1 ekor burung pun tidak datang. Dan ada juga yang ramai datang, berbondong-bondong datang itu burung walet, tetapi gagal masuk. Oke guys, itu akan berlaku apabila Anda tidak menuntut ilmu dulu dalam membangun rumah burung walet, dan Anda secara tergesa-gesa membina rumah burung walet karena rasa teruja melihat kawan-kawan yang sudah berjaya. Oke guys, kita tinggalkan perkara yang ketiga, wajib saudara. Oke guys, kita teruslah ke tips yang keempat. Tips yang keempat adalah peralatan audio. Peralatan audio dari segi sound system dia, tweeter, kabel, baterai, solar, controller. Oke guys, peralatan audio ada sebaiknya guys Anda kena merujuk dulu kepada mereka yang tahu akan apakah peralatan audio yang sesuai untuk rumah burung Anda. Jika sekiranya rumah burung Anda sekecil ini, sebagai contoh 12 kali 20, tapi Anda menggunakan amplifier yang macam ini besar, macam boleh karaoke segala, itu satu kerugian kepada Anda. Dan atau apabila Anda mempunyai rumah burung yang gede, yang besar begitu, tetapi Anda hanya menggunakan amplifier yang kecil, itu juga tidak sesuai guys. Jadi Anda kena merujuk dengan mereka yang berpengalaman ataupun yang tahu tentang sistem audio yang sesuai Anda gunakan di dalam rumah burung Anda, dari segi amplifier, tweeter, panel solar, baterai, controller, dan kabel. Oke guys, itu tips yang keempat. Kita terus saja kepada tips yang kelima. Tips yang kelima adalah pendawaian yang betul. Oke guys, pendawaian yang betul perlu guys.
perlu tepat, karena jika sekiranya Anda membuat pendawaian yang cincai, yang asalkan berbunyi, guys, itu merugikan guys. Karena apa? Apabila Anda cincai siap pasang pendawaian, pasang Twitter segala macam kan, dan satu masa setahun 2 tahun begitu, rumah burung Anda sudah dipenuhi dengan burung-burung walet ataupun sudah bersarang, tetapi waktu itu banyak sekali Twitter yang tidak berfungsi, tidak berbunyi. Banyak sekali kabel-kabel yang putus. Itu selalu berlaku guys. Jadi karena itu saya titik beratkan di dalam saya senaraikan satu tips untuk berjaya, untuk sukses di dalam membangun rumah burung ini juga ialah pendawaian yang betul. Maka Anda buat pendawaian mestilah fokus dan berikan yang terbaik guys. Oke guys, kita terus kepada tips yang keenam. Tips yang keenam adalah penataan Twitter atau susun atur Twitter. Susun atur Twitter tidak kurang pentingnya guys. Jika susun atur Twitter tunggang langgang atau tidak sesuai, ia boleh mengakibatkan rumah burung Anda juga gagal. Bermula daripada LMB, kemudian LMB 2, lepas itu ruang inap. Guys, bermula daripada LMB 1 yang di atas di lubang masuk itu, bermula dari situ Anda kena mengenakan Twitter yang bagus daripada yang Anda pasang di dalam ruang inap. Saya tidak sarankan Anda menggunakan Twitter yang bagaimana magnet kah, apakah piezo kah, tetapi buatlah susunan grade Twitter, yaitu Twitter di ruang inap mungkin sekian harga, Twitter untuk tarik berkualitas sedikit daripada yang Twitter inap tadi, dan Twitter untuk LMB Anda mestilah yang nomor 1 daripada Twitter tarik dan Twitter inap. Itu karena pentingnya Twitter di LMB itu mempunyai suara yang sedap didengar oleh burung walet, bukan suara yang kuat memecah, tetapi suara yang nyaman didengar oleh burung walet, yang boleh mengundang burung walet datang menghampiri monkey house Anda, masuk ke dalam oleh suara tarik dan kekal di dalam oleh suara inap Anda. Guys, itu tentang susunan Twitter. Dan susunan Twitter Anda juga boleh merujuk mana-mana. Anda boleh search Google bagaimana susunan Twitter yang sesuai untuk rumah burung Anda, atau ada rakan-rakan yang sudah berjaya berdekatan dengan Anda boleh merujuk kepadanya dan minta jasa baiknya untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana cara susunan Twitter yang betul. Ataupun guys, Anda tunggu video saya seterusnya, siaran saya seterusnya. Saya akan kupas tentang penataan Twitter, cara susun atur Twitter dari LMB sampai inap. Guys, susunan Twitter adalah tips yang ke-6, sudah selesai. Tips yang ke-7 adalah SP dan SI, suara panggil dan suara inap. Guys, penting Anda mesti memiliki 2 suara, suara panggil dan suara inap, setidak-tidaknya 2 suara. Guys, suara panggil adalah untuk bunyi di LMB, di lubang masuk burung. LMB 2, lubang masuk burung kedua, yaitu pintu masuk kita ke dalam ruang inap. Dan suara tarik sekiranya menggunakan Twitter tarik di bahagian ruang inap. Guys, setidak-tidaknya SP yang Anda gunakan adalah SP suara panggil yang Anda telah gunakan waktu cek lokasi mula-mula tadi. Suara panggil yang direspon waktu Anda cek lokasi di tempat itu adalah suara panggil yang sesuai untuk Anda gunakan di dalam rumah burung Anda yang sudah siap. Itu tips dia, itu rahasia itu guys. Guys, tentang suara inap pula. Suara inap itu adalah terdiri daripada suara anak, suara pik,
Itu adalah suara inap guys. Ya guys, suara inap itu harus on 24 jam. Pastikan sistem audio Anda tidak bermasalah. Begitu juga dengan baterai yang Anda gunakan, haruslah baterai yang baru. Jangan gunakan baterai yang sudah second hand, karena akan menjadi kerugian kepada Anda apabila burung walet sudah menginap, sudah menempel, dan pada waktu malam tidak ada matahari, baterai Anda lowbat, sistem audio mati. Walit yang menginap tadi akan terbang keluar dari rumah burung Anda. Mungkin dia akan datang lagi dan mungkin tidak akan datang lagi. Jadi Anda harus serius dengan sistem audio. Pastikan sistem audio Anda yang bagus, yang berkualiti, baterai Anda setidak-tidaknya baterai baru, panel solar Anda juga panel solar yang baru. Jangan gunakan yang sudah terpakai guys. Memanglah kita menjimatkan kos, kita ambil mana-mana yang ada, tetapi akan menjadi kerugian kepada kita apabila sudah peluang itu sudah ada, tetapi ia terbengkalai, tergendala oleh karena kecacatan material tadi. Jadi guys, ini satu pelaburan, dan karena itu seperti di tips yang kedua tadi, persediaan keuangan kita haruslah bukan semestinya kita harus banyak duit, tidak, tetapi maksud saya berapa budget yang kita ada, kita kena bikin yang seadanya, yang yang mampu kita buat, tetapi dengan quality yang bagus, yang terjamin. Oke guys, itu tentang SP dan SI. Tips yang ketujuh. Masih tips yang ketujuh. SP, suara panggil itu adalah suara panggil. Suara panggil yang biasa kita dengar sana sini, itu adalah suara panggil. Dan ia beroperasi bermula daripada jam 5 pagi sehinggalah pukul 7:30 malam. Jika Anda punya timer, baiklah setting timer lah. Dia kebaikan dia untuk menjimatkan jangka hayat Twitter Anda dan juga untuk menjimatkan cas baterai Anda. Oke, kalau sekiranya Anda tidak punya timer pun kisah, boleh dia on 24 jam, tidak mengapa, asalkan bukan berdekatan dengan rumah-rumah jiran, karena nanti rumah jiran tidak akan tertidur waktu malam dan dia sumpah sarana kita tidak masuk burung dalam rumah burung walet, kan harus itu guys. Oke guys, kita tinggalkan tips yang ketujuh, yaitu SP dan SI. Sekarang kita lanjut ke tips yang terakhir, yaitu tips ke-8. Tips ke-8 ini adalah setting bunyi. Oke, setting bunyi secara ringkasnya di sini sebenarnya susah saya nak kasih penjelasan secara terperinci, karena kepada saya soal setting bunyi ini dia tidak punya ukuran. Contohlah volume kau harus nomor 3, nomor 8, susah guys, sebab lain sistem audio, lain dia punya setting, lain bunyi, lain dia punya setting. Jadi susah. Cuma ini saja panduan yang asas. Untuk LMB, Twitter LMB, bunyi panggil di LMB, Anda bunyikan dan Anda keluar daripada rumah burung dalam jarak 10 meter. Dalam jarak 10 meter begitu Anda coba dengar sama ada bunyi tadi masih keras di telinga atau bagaimana. Kan guys, bunyi panggil itu tidak semestinya kuat dan keras ya guys. Bisa saja burung walet yang datang dari jauh itu akan lari balik karena suara terlalu keras, terlalu sakit di telinga. Jadi agak-agak nyaman Anda dengar dalam jarak 10 meter begitu, Anda rasa Anda dengar itu nyaman di telinga, sedap didengar. Oke guys, itu asasnya lah. Oke, bagi suara inap pula SI, dia lagilah tidak boleh terlalu kuat dan juga tidak boleh pula terlalu slow. Bila terlalu slow memungkinkan burung walet juga tidak menginap. Dan burung walet kalaupun menginap, dia tidak terangsang, dia tidak rasa terangsang untuk bersarang, karena suara inap tadi tidak merangsang rasanya untuk membuat sarang di situ. Tetapi kalau terlalu kuat pula, burung walet juga tidak akan menginap. Kalau dia menginap pun dia tidak akan membuat sarang karena suara terlalu keras. Jadi maka itu sedang-sedang. Oke, di sini pun suara inap pun susah saya nak terangkan volume kamu harus nomor berapa. Tetapi yang asasnya begini guys,
dengar betul-betul guys, ini tips turun temurun. Oke guys, oke, suara inap itu apabila Anda ada di dalam ruang inap, Anda boleh bercerita dengan kawan Anda dengan kekuatannya macam begini. Kawan boleh dengar apa Anda cakap, Anda boleh dengar apa dia cakap. Tidak perlu teriak-teriak dalam ruang inap itu. Itulah ukurannya guys. Jika sekiranya Anda masuk ke ruang inap dan Anda terlalu kuat, confirm guys, Walid tidak akan menginap di dalam rumah burung Anda. Nah, tetapi apabila Anda masuk dan rasa dengar suara Anda tidak dengar, tapi sedap nyaman saja. Anda pun contohnya Anda berbual dengan kawan di sebelah di dalam ruang inap, itu pun Anda masih boleh dengar, Anda masih boleh bercerita dengan kekuatan begini. Itulah ukuran dia yang alami. Oke guys, tentang setting suara rasa sudah ada asas yang saya bagi kepada Anda, dan harap Anda boleh lihatlah berkali-kali video ini untuk serap semua, karena jika sekali tengok sekali dengar, niscaya saya sendiri pun saya tidak akan dapat hafal semua apa yang diperkatakan. Tetapi jika kita dengar berulang-ulang kali, dia akan masuk ke dalam kepala kita dan mudah untuk ingat. Dan jadikan juga video ini sebagai rujukan apabila Anda membina rumah burung. Oke guys, tidak perlu pada zaman sekarang ini, tidak perlu Anda ambil kertas, Anda ambil kertas begini dan tulis, tidak perlu guys. Dalam zaman sekarang ini, Anda buka channel ini dan Anda simpan di dalam senarai main Anda, dan apabila Anda perlu saja Anda tekan YouTube, cari senarai main Anda, senarai disimpan Anda. Oke, tekan saya balik, keluar sudah video ini sebagai rujukan Anda. Kan mudah begitu guys. Jadi simpan ke dalam senarai video yang disimpan atau senarai main Anda. Oke guys, 8 tips utama untuk sukses membangun rumah burung Walid untuk pemula seperti Anda. Sudah habis sebenarnya 8. Cuma di sini ada tips tambahan lah yang saya ingin berikan kepada Anda. Ini jika sekiranya kita tidak ada benda-benda ini pun tak jadi masalah, cuma lebih baik jika ada. Oke, tambahan yang pertama ialah racun hama. Seperti biasa racun hama kita gunakan yaitu diamond cap aji itu. Oke, diamond. Oke, sebelum Anda on-kan itu rumah burung, sudah siap, Anda kena racun hama dulu. Racun hama daripada lantai, dinding sampai sirip. Tapi ada kemungkinan hama sudah tinggal di papan-papan Anda atau di tanah atau di dinding-dinding itu, dan menyebabkan burung Walid tidak mau menginap karena pada hari pertama dia menginap menempel begitu dan sudah rasa gatal-gatal. Hama. Oke, itu. Jadi itu racun hama. Kedua ialah aroma. Aroma yang utama sekali untuk rumah burung yang baru on ini adalah yang orang kata black hormone, super black, dan bagai-bagai black macam ini maju. Oke, aromanya pun warna hitam macam ini. Oke, super black perlu untuk menambah kecenderungan burung Walid untuk masuk ke dalam rumah burung kita dan menginap, karena aroma hitam ini sebenarnya black hormone segala ini, dia punya bau seperti habitat, sudah menjadi habitat kepada rumah burung ya, kepada burung-burung Walid yang masuk di situ. Apabila burung Walid masuk, Walid akan terhidup bau black hormone super black tadi, yang akan memberikan Walid ini rasa nyaman, karena Walid rasa ini tidak asing, ini adalah habitat asal aku. Itu guys kegunaan itu aroma dinding dan lantai, yaitu super black atau black hormone, ataupun najis yang masih baru Anda masukkan dalam baldi atau dalam besen, kemudian Anda tuangkan air agak-agak macam yang buat adunan pisang goreng, macam begitu, adun sampai rata, kemudian Anda biarkan selama 2-3 hari dan masukkan ke dalam rumah burung Anda di bawah
itu lubang ventilasi, supaya nanti angin masuk melalui lubang ventilasi meniup ke baldi yang najis walid tadi, dan haruman dia naik ke seluruh ruang inap Anda, yang menyebabkan rumah burung Anda baunya seperti sudah lama burung walet tinggal di dalam situ. Itulah keperluannya aroma. Dan satu lagi aroma, yaitu aroma sirip. Aroma sirip ini guys adalah terdiri daripada biasanya sarang walet dan macam-macam lagi lah. Saya sendiri tidak membuat aroma sirip. Saya hanya beli di pasaran, mana yang ada di pasaran atau rekan-rekan yang shortkan saya gunakan, dan alhamdulillah tidak ada yang tidak percaya. Aroma sirip ini pula Anda akan poleskan Anda akan sembur kepada sirip itu agak-agak dia macam basah-basah embun saja, bukan basah betul. Kalau basah betul, alamatlah sirip Anda akan berkulat jadi masalah. Oke guys, agak-agak macam embun saya dikena kabus-kabus saja. Kebaikan ini aroma sirip, dia membantu walet untuk tenang menempel di sirip itu, karena dia tercium bau aroma sirip tadi, yang mana dia terasa macam sirip yang tempat dia menempel itu yang sudah biasa dia menempel selama ini. Aroma sirip biasanya berfungsi untuk merangsang walet untuk bukan saja betah atau tetap tinggal di rumah burung Anda, tetapi juga mampu merangsang untuk walet cepat membuat sarang. Itu salah satu manfaat aroma sirip. Oke lah guys, itu bukan kewajiban, karena itu saya tidak senaraikan di dalam 8 tips sukses membangun rumah burung untuk pemula. Cuma tambahanlah, jika sekiranya Anda ada ingin mencoba, oke silakan. Dan jika Anda rasa itu bukan satu keperluan, ya silakan, tidak mengapa, itu dari kita sejak baik itu. Oke guys, selesai sudah topik yang saya ceritakan pada pagi ini. Diharap ia dapat membantu untuk Anda sebagai pemula, dan atau juga jika Anda sudah memulakan, sudah ada rumah burung tapi ada kekurangan daripada apa yang telah saya nyatakan tadi, semoga ini bermanfaat kepada Anda. Dan guys, jika sekiranya Anda rasa video ini bermanfaat kepada Anda, maka share kepada kawan-kawan, share kepada rakan-rakan, agar lebih ramai lagi yang mendapat manfaat daripada perkongsian di dalam video ini. Oke lah guys, dunia bukan perlombaan, quality hidup jadi keutamaan.